pemirsa, kick off babak kedua akan segera dimulai dalam kedudukan 2-0 dan tentunya kita serahkan kembali kepada Bung Andi dan juga Bung Peter yang akan memandu Anda. Selamat menyaksikan. Indonesia juara, ayo Indonesia bisa. Ya, Indonesia juara, ayo. Pertandingan Indonesia melawan Filipina di penyisian grup A SEA Games 28 tahun 2015 yang berlangsung di Stadion Jalan Besar Thailand, Singapura. Dan kita akan segera saksikan apakah Indonesia mampu menambah pundi-pundi gol pada pertandingan malam hari ini. Hari ini serangan dari Filipina menggebrak sejak awal, bertiupnya peluit. Babak kedua kita saksikan serangan dari sisi kiri pertahanan. Ada Hansa Muyama, masih bisa dibuang tadi oleh Agung Prasetyo. Ya, fokus dan konsentrasi tentu menjadi salah satu elemen terpenting bagi timnas Indonesia dalam usaha untuk bisa menjaga agar mampu mendapatkan defisit gol yang besar. Mengingat bagaimana pertandingan terakhir melawan Singapura akan menjadi pertandingan hidup dan mati dari kedua tim, dan memang di awal babak kedua ini masih tampak konsentrasi yang tinggi dari pertahanan timnas Indonesia. Ya, kita lihat tampak sekali begitu cermatnya Teguh Amiruddin dengan ganteng maksimal menyambut datangnya bola dari Paymore. Kembali Indonesia, umpan panjang, Mokris yang dituju, kita saksikan. Sayang sekali Teguh Hadi sedikit saja terperangkap offside. Ya, ini adalah kali pertama ya timnas Indonesia mencoba melakukan serangan dengan menggunakan long ball passing. Ya. Jadi, kita bisa lihat maksudnya sudah sangat baik, tetapi sayang berada pada posisi offside. Mokris Hadi. Gagal lagi serangan Indonesia. Terjegal tadi bola oleh Nino Dorimon. Balik kali ini Olga Adamalis, ujian di terjatuh tadi Adamalis. Potong tadi bola sekaligus kaki Adamalis oleh Salenga dengan nomor 19. Kali ini sebuah usaha tendangan langsung masih membentur kaki Mokris Hadi. Kita saksikan upaya dari Zulfiandi tampaknya. Agung Prasetyo. Samuyama. Tangga, umpan terlalu keras dari Paulus Tangga. Bermasalah bagi Medali. Kembali Indonesia melalui kaki Zulfiandi. Paulus Tangga. Prasetyo ya mulai memancing para pemain Filipina untuk bisa keluar dari zona pertahanan mereka. Ya, dan cukup baik terbuka. Kita saksikan kembali umpan dari berbahaya dan sayang sekali mampu dibuang oleh para pemain Filipina. Lemparan ke dalam kali untuk Indonesia. Ya, dengan hanya melakukan 6 kali passing tadi ya, dari lini belakang ke tengah ke depan sudah bisa membuka lini pertahanan Filipina dari para pemain Indonesia yang memang memperagakan umpan bola-bola pendek yang secara cepat juga bisa mencari space. Abdullah Staluhu yang di babak pertama lebih banyak berada di belakang, terlihat di awal babak kedua ini justru tampil secara frontal untuk bisa menyerang dan membantu timnas Indonesia mencetak lebih gol lagi. Kita lihat upaya dari Zulfiandi masih melebar, keras memang, namun sayang sekali bola masih melenceng. Ya, Zulfiandi memang tidak banyak melakukan pergerakan ke depan karena memang pemain yang satu ini dibutuhkan untuk bisa mengcover daerah lini tengah. Mengingat bagaimana krusialnya lini tengah untuk bisa dikuasai karena memang sebagian besar para pemain Filipina justru memiliki teknik tinggi yang bermain di area lini tengah. Salah satunya Valmayor yang merupakan kapten tim. Yep.
Saya Galo, baik sekali kita saksikan. Masih Papa coba lepaskan umpan. Evan Dimas yang dituju. Baik sekali ada Muklis Hadi dan terjatuh dan terlepas bola dari kaki Muklis Hadi. Kembali serangan dari Indonesia. Situasi berbahaya masih dimiliki oleh Filipina. Buang saja bola tadi oleh Abdul. Tampaknya ya, ini dia ya, sebuah overlapping dari Fafa Mario Zagallo ya, yang hampir saja memberikan gol bagi Indonesia, di mana Muklis Hadi mendapatkan umpan sodoran dari Evan Dimas tadi. Sayang eksekusi dari Muklis Hadi lemah sehingga mampu dihalau oleh lini pertahanan Filipina setelah sebelumnya ia mampu mengecoh penjaga gawang Badilic. inilah Muklis Hadi ning Saifullah cetak hat-trick ketika Indonesia mengalahkan Kamboja. Ya, dan dengan mulai aktifnya kedua fullback dari Indonesia, tampak bagaimana lini pertahanan Filipina juga mulai kehilangan akal ya, untuk bisa menangkal setiap serangan yang coba dibangun, baik itu melalui serangan balik ataupun kreasi serangan yang secara tiba-tiba. Setelah sebelumnya Abdul Lestaluhu tadi memberikan umpan diagonal, Ya, kita bisa lihat baru saja Zagallo ya, yang hampir saja membantu timnas Indonesia untuk mendapatkan gol ketiganya dengan melakukan overlapping. cukup serius tampaknya. Salah seorang pemain Filipina mengalami cedera. Tabrakan tadi ada penjaga gawang Badilic, kemudian juga Muklis Hadi. Indonesia unggul sementara ini 2. Filipina tertinggal skor 2-0 saat ini. Pertandingan babak kedua baru berjalan beberapa menit pemirsa, dan tampaknya tadi seperti yang disaksikan sebuah peluang baik dimiliki oleh Muklis Hadi, namun sayang belum mampu menambah keunggulan gol atas Filipina. Kali ini ada Malis. Polo Abdul, masih Abdul kita saksikan. Sayang sekali umpan terobosan maksudnya, namun belum mampu melewati back dari Filipina. Kembali ada Malis. Fafa Galo paskan umpan bagi para pemain Indonesia. Terjadi di pola permainan Indonesia di awal babak kedua ini. Kita lihat dari sisi kanan pertahanan coba lepaskan umpan yang mempertahankan asa Filipina ini. Hati-hati, tentu saja kita tidak ingin terjadi hukuman penalti. Ya, rapat ya, ini pertahanan dari Indonesia. Kita lihat sekarang Evan Dimas Darmono terjatuh dan pelanggaran terjadi, tidak mau mengambil resiko tampaknya. Amal Hamita tadi. Ya, Evan Dimas yang mencoba melakukan sebuah proses serangan balik memang terpaksa dilanggar. Jika tidak, maka bisa saja terakhir sebuah peluang yang berbahaya lagi bagi Indonesia. Betul. Di mana dari sebuah proses serangan balik masih ada Paulo Sukandang dan juga ada Malis yang sudah menunggu tadi sebuah sodoran dari Evan Dimas. Besar tadi tampaknya. Raut muka dari Edi Santoso. Paulo Sukandang kembali kepada Paulo Sukandang, baik sekali umpan kepada Muklis namun terlalu deras. Kita lihat bagaimana terjadi kemulut dan panik tampaknya di belakang dari Filipina. Ya, tentunya juga mereka tidak ingin mengambil resiko ya, dalam hal melakukan penghalauan, sehingga tujuan utama adalah untuk bisa menghalau ataupun membuang bola sejauh mungkin. Dan itu yang terlihat sangat atraktif. Betul. Ramalis umpan terobosan masjid. Oh, kita lihat salah satu yang nampaknya tadi Muklis.
bola kita saksikan berbahaya pemirsa. Berbahaya pemirsa. Aksamuyama terlepas lagi bolanya. Oh, masih mampu memblok. Beruntung kali ini sebuah serangan balik coba dilakukan oleh Salenga tadi. Ya, memang tidak ada covering yang dilakukan kepada Salenga ya. Ya, Sepertinya juga kita lihat bagaimana Hansamu justru menunggu di belakang betul Bu. dan membiarkan Salenga, namun beruntung kita masih bisa melakukan covering. Tendangan langsung dari Filipina ke gawang Indonesia yang dijaga oleh Teguh Amiruddin. Masih melambung, belum merubah kedudukan 2-0, masih Indonesia unggul atas Filipina. Ya, karena memang kesulitan untuk bisa melakukan terobosan ke lini pertahanan Indonesia, maka yang coba dilakukan adalah tendangan dari jarak jauh. Dorimon, fullback dari Filipina, yang baru kali ini melakukan overlapping. Sebuah gol balasan dari Filipina tentu akan membangkitkan semangat Ya, dari para pemain Filipina yang memang tidak mudah juga mendapatkan peluang mencetak gol. Gawang Indonesia yang dikawal oleh Teguh Amiruddin. kali ini kembali Indonesia, lalu Paul Setanggang coba lepas umpan baik sekali. Abdi di sana lepas umpan akan dirasa. Nobis tadi tidak mampu menyambut datangnya bola. Manis kali ini lebar. Fiandani handsball. Wasit menyatakan handsball terhadap Fiandani. Ya, kontrol bola yang mengenai lengan atas Betul Bu. Fiandani yang sudah mencetak 2 gol Ya, bagi Indonesia. Pemain yang memang memiliki determinasi tinggi, terutama pada saat sudah memasuki kotak penalti lawan. Tapi gol yang dia tunjukkan di pertandingan pertama lawan kali ini Salenga baik penjagaan dilakukan oleh Samuyama. Paulo Setanggang, masih Paulo Setanggang. ya, disinilah peran Paulo Setanggang terlihat begitu sentral dalam melakukan pengontrolan irama permainan, Ya, di mana dia bisa saja memperlambat ataupun mempercepat tempo permainan, dan sepertinya dipilih untuk mencoba memperlambat dan juga mendelay permainan. lebar kali ini kembali kepada Paulo Setanggang. Dia berada di kiri kali ini setelah sebelumnya berada di sektor tengah. Baik sekali, kerjasama yang cukup baik kita saksikan. Oh, sayang sekali. Abdul dan Evan Dimas. Manis tadi serangan yang dibangun para pemain Indonesia. Buang tadi bola oleh Abdul. Kita lihat bagaimana Neil Dorimon langsung membuang bola, dan tampaknya kali ini keuntungan masih dimiliki oleh para pemain Indonesia. Kita lihat bagaimana pelatih coach Aji Santoso Bayamon kepada Salenga, masih pemain Filipina. Ya, dapat dipotong. Kita saksikan kembali serangan balik dari Indonesia. Oh, masih membentur salah seorang kaki main Filipina, dan kita lihat bagaimana bola tadi dari Papaya Garo namun menghasilkan lemparan ke dalam bagi Filipina. Buru-buru tadi si ada Yagaro di sana. Pas bola kembali sekali ini umpan panjang. Kita lihat bagaimana Muklis Hadi masuk ke tubuh, masih Muklis Hadi, baik sekali Muklis Hadi, terjatuh Muklis Hadi, dan kita lihat bukan merupakan pelanggaran, padahal sebuah skema serangan yang ganteng maksimal sudah diberikan Bung. Ya. Umpan yang sangat baik kepada Muklis Hadi. Betul, dan Muklis Hadi karena memang harus berjuang seorang diri di depan tadi, mencoba melakukan improvisasi agar bisa melakukan penetrasi ke lini pertahanan Filipina. Ya, Dan kita lihat kembali sebuah serangan dari Indonesia, namun Bedelik segera keluar membuang bola, dan apa yang terjadi, lemparan ke dalam untuk kubu Filipina. Mampu diblok umpan yang coba dilakukan para pemain Filipina tadi. Pak Dimas Darmono, Mas Evan, Papa Yagalo,
Fiandani. Baik sekali kita saksikan Lutfi Hadi yang dituju. Oh, 2 kali terjatuh dan kali ini masih bukan merupakan pelanggaran. Lem tangan oleh kita saksikan bagaimana. Iya, peluang yang pertama ya. Sepertinya memang ada tarikan baju dari Lutfi Hadi ya. Kostum dimana yang memang ditarik seperti yang kita saksikan protes dari Lutfi Hadi. Dan cukup baik juga improvisasi tadi dilakukan oleh Lutfi Hadi. Betul, Bang. Yang bisa melakukan penetrasi. Dan lagi-lagi memang Indonesia masih begitu cepat melakukan serangan. Gol ketiga sepertinya menjadi harga mati. Fiandani kali ini masih Nur Fiandani. Oh, masih bisa dipotong namun beruntung Fiandi ada di sana. Kamalis kali ini bantu Fafa Yagalo. Masih Fafa Kamalis Fiandi. Baik sekali kita lihat. Oh, terlepas bola kontrol tadi dari Muklis Hadi. Masih peluang bagi Indonesia namun bola dibuang saja menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Tampaknya pergantian pemain di kubu Indonesia. Nomor 10 Wawan Febrianto masuk menggantikan Evan Dimas. Ban kapten Evan Dimas cetak 2 gol di babak pertama. Ya, dan gol kedua yang begitu cantik ya, melihat bagaimana finishing dari Evan Dimas dalam posisi pada saat dia pun dikepung oleh para pemain bertahan Filipina, dan pergantian Evan Dimas kemudian merupakan indikasi bagaimana Coach Adi Santoso juga menyiapkannya untuk pertandingan terakhir yang juga sangat penting melawan tuan rumah Singapura. Betul, Bung. Dan kali ini pergantian di kubu Filipina. Pergantian ketiga di kubu Filipina nomor 29 Luar Mayor digantikan oleh Paulo Bugas. Menarik. Kita saksikan bagaimana pelatih dari Filipina Marlon Margo menarik Mayor yang bermain cukup baik dan sangat baik menurut saya. Ya, memang Mayor yang menjadi pemain yang memberikan inspirasi bagi Filipina karena dia seorang diri yang justru mendapatkan peluang paling banyak ya dari timnya di pertandingan ini. Sepertinya juga perubahan yang dilakukan untuk bisa memberikan penyegaran bagi lini depan Filipina karena berkali-kali serangan yang dibangun tidak mampu menghasilkan sebuah peluang yang berbahaya terhadap penjaga gawang Teguh Nurul. Wawan Febrianto langsung ke kotak penalti. Kita saksikan kembali peluang. Oh! Masih melambung bola tendangan atau sepakan dari Zulfiandi. Ya, kita bisa lihat bagaimana sebuah rebound ya kepada Zulfiandi. Peluang yang coba dihasilkan melalui set piece dari Wawan Febrianto tadi sedikit mengenai Hansa Muyama melakukan sundulan. Kemudian Zulfiandi tampak tidak tenang pada saat mendapatkan peluang tersebut. Hingga memang tendangannya jauh melayang di atas Mister Maderic. Jaga gawang Filipina yang masih mampu menjaga gawangnya tidak kemasukan gol setelah di menit-menit awal babak pertama kemasukan 2 gol. Betul, Bang. Kembali serangan dari Filipina berbahaya pemirsa. Oh, masih mampu dibuang dari Hansa Muyama. Lepas bola, serangan balik dari Filipina cukup cepat. Masih ada Maris. Kerjasama dia dengan Novian. Mampu kita lihat bagaimana bola dicuri Novian dari kaki dengan Filipina berbahaya pemirsa, masih menyentuh kaki dari Abdu. Ya, antisipasi yang baik dari Abdu ya, yang geser ke lini pertahanan sektor tengah untuk bisa melakukan covering dan membantu rekan-rekan yang lain. Kolektivitas tentunya juga akan menjadi kunci permainan dari Indonesia yang mencoba dengan bersusah payah hingga memasuki menit ke-65 untuk mencetak gol ketiga yang bisa menjadi gol yang mematikan peluang dari Filipina di pertandingan. Ya. Lalu deras dari bola untuk Noviandani. Masih menang duel, masih terjadi kaki pemain Filipina, kembali serangan dari Filipina.
sisi kanan Indonesia. Kita lihat bagaimana sebuah peluang dan apa yang terjadi, masih mampukah Hansa punya bagian. Dia berhasil menyapu bola, jaga kedalaman pertahanan. Kembali serangan balik dari Indonesia. Cepat sekali kita saksikan pemirsa. Wawan Febrianto bersama dengan Paulus Sitanggang, namun kita lihat bagaimana 4 pemain sekaligus harus menjaga pergerakan dari Paulus Sitanggang. Kembali Filipina. Amita kali ini. Lenga yang dituju. Kita lihat tenang tampaknya Abdul Lestalu. Kali ini dukungan dari penonton kepada para pemain Filipina. Masih para pemain Filipina kuasai bola. Lenga yang dituju masuknya, namun terlepas dari bola. Kembali serangan dari Indonesia. Fiandani baik sekali pada Paulus Sitanggang. Masih Paulus Sitanggang. Masih Sitanggang. Wawan kali ini. Wawan Febrianto cepat sekali. Wawan Febrianto masih coba tendang, langsung masih membentur kaki dari pemain Filipina. Sebuah upaya yang gantung maksimal dari Wawan Febrianto tadi. Diakhiri oleh dibuangnya bola oleh Neil Dorimon. Gianto kali ini disiapkan, nampaknya menggantikan pemain nomor 18 yaitu Zulfian Ibu atau ada Malis. Ya, inilah ada Malis. Piano keluar dikatakan oleh Muhammad Hargianto. Ya, masuknya Hargianto tentu akan memperkokoh lini tengah dari Indonesia. Duetnya dengan Zulfiandi ya, yang memang bisa diandalkan oleh Indonesia untuk bisa menghalau permainan Filipina mulai berkembang di babak kedua. Sebuah upaya dari Hargianto. Kita lihat main pengganti baru saja masuk menggantikan Adam Alis. Tangannya masih jauh melambung di atas Mister gawang Badelit. Inilah coach dari Santoso, coach dari Indonesia. Dengan wajah yang tidak seceria di babak pertama, Bung. Iya, karena melihat juga bagaimana perkembangan permainan dari Filipina ya. Ya. Yang mulai membentuk pola permainan yang stabil memasuki 10 menit babak kedua ini. Jadi salah satu alasan tentunya Hargianto dimainkan bisa menghalau intercept serangan dari Filipina. Bahaya, kita lihat bagaimana coba yang mengganggu pergerakan dari pemain Filipina. Nah, langsung masih nyamping. Kembali kita saksikan bagaimana upaya dari pemain Filipina nomor 28 yaitu Roni Abisanda. Ya, sepertinya juga memang tidak mudah untuk bisa melewati pagar betis dari lini pertahanan Indonesia, ditambah juga dengan masuknya Hargianto. Ya. Karena Hargianto juga adalah pemain yang mampu untuk bisa melapisi lini pertahanan. Itu bermain sebagai pemain jangkar. Hargianto akan sangat diandalkan bersama juga dengan Zulfiandi untuk bisa menangkal pola serangan dari Filipina. Coba lepaskan umpan tebak penalti, kita lihat masih bisa dibuang oleh Hansan Uyama. Iya. Kembali serangan dari Filipina. Hampir saja sebuah upaya dari Amel Amita. Ya, dalam 3 menit terakhir sudah 2 tendangan jarak jauh yang dilepaskan oleh Filipina. Ya, memang terlihat bagaimana determinannya para pemain dari Filipina paling tidak untuk memperkecil keadaan. Ya. Ya, terlihat bagaimana serangkaian pergantian pemain atau 3 pergantian pemain. Kita lihat bagaimana sebuah kesalahan terjadi pemirsa. Berimbas positif. Masih beruntung Agung Prasetyo dalam posisi yang tepat membaca bola. Kali ini Paulus Sitanggang. Abdul di sebelah kiri sedang menunggu. Gianto. Rafael Galo.
Paulo Sukandang bersama dengan Wawan, masih Paulo Yanto kali ini buang tadi bola, masukkan bola kepada Muklis tadi. Ini dia Fiandi, lalu deras tadi bola dari Zulfiandi kepada Abdul. Sedikit kepisahan tampaknya kali ini di babak kedua para pemain Filipina. Mereka mampu mengalirkan bola dengan cukup baik ke arah pertahanan dari Indonesia. Kita lihat beberapa kali para pemain Indonesia tidak mampu melakukan gagapan terhadap bola-bola yang dikuasai oleh para pemain Filipina. Sebuah upaya lagi dari jarak jauh terus dilakukan para pemain Filipina menembak masuk kepada gawang Indonesia. Ya, dari segi penguasaan bola memang Filipina terlihat lebih unggul di 10 menit terakhir permainan ya. Namun memang untuk bisa menciptakan peluang yang membahayakan gawang kedua Amiruddin merupakan pekerjaan yang sangat sulit. Ya, mengingat kerjasama yang di lini depan dari para pemain Filipina belum terbentuk dengan rapi. Ya. Betul. Mereka lebih bermain secara individual pada saat menyerang ke depan. Wawan kali ini Wawan masih bisa dijegal tadi, kita saksikan bagaimana dribbling dari Wawan belum berhasil. Terbentur kaki pemain Indonesia, belum berhasil. Kita lihat bagaimana para pemain Filipina kembali bahaya. Sebuah terobosan kita saksikan kapten ke-11 Filipina Arboleda, masih Arboleda baiknya di sana, coba tendangan langsung kali ini, masih melebar, berbahaya memang, dan tentu saja hal ini tidak bisa dibiarkan oleh para pemain Indonesia. Ya, Dorimon ya, ini sudah 2 kali mendapatkan peluang di babak kedua. Betul, Bu. Dari posisi yang hampir sama, dan ini adalah peluang yang memang hampir menjebol gawang dari Teguh Amiruddin. Ya, pergantian terakhir di kubu Indonesia, Ilhamuddin Armain masuk menggantikan Fiandani. Dengan masuknya Ilham, tentu saja Coach Aji ingin melakukan serangan yang lebih terukur. Kita lihat bagaimana Ilhamuddin langsung menggebrak pertahanan dari Filipina. Muklisadi, masih Muklisadi, lepaskan umpan, berbahaya pemirsa. Dan kita lihat, peluangnya sayang sekali tidak mampu dimanfaatkan. Masih para pemain Indonesia berusaha untuk melakukan tekanan terhadap pemain Filipina. Dibuang saja tadi bola oleh pemain Filipina. Kita lihat, belum berubah kedudukan 2-0, masih keunggulan untuk Indonesia. Ya, dengan masuknya Ilhamuddin kita tahu akan lebih mengaktifkan serangan dari sektor sebelah kiri. Kita lihat kembali Ilhamuddin, masih membentur pergerakan yang sudah ganteng maksimal, Bung, dari Ilhamuddin. Namun sayang belum mampu melakukan atau memberikan umpan yang cukup akurat. Ya, hanya dalam tadi, Bung, hanya dalam waktu 3 ataupun 2 menit terakhir ya Ilhamuddin sudah berkontribusi secara baik dalam permainan. Kembali Ilhamuddin, terlalu deras umpannya, tidak mampu tadi disambut oleh Wawan tampaknya. Ya, dan masuknya kaki yang lebih energetik ya dari Ilhamuddin juga menyulitkan lini pertahanan Filipina ya, yang sebelumnya juga sudah tampak tidak kesulitan untuk menghalau serangan demi serangan dari timnas Indonesia. Gagal lagi serangan Indonesia, kali ini kembali pemain Filipina. Dorimon coba lepaskan umpan, kita lihat main di garis pertahanan sendiri. Balik kelihatan lebih santai. Kita lihat bagaimana para pemain Filipina baik sekali. Masih ada Agung Prasetyo, dibuang saja bola
lemparan ke dalam bagi Filipina. 2-0 masih Indonesia unggul. Bisa saja Coach Haji ingin mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi, yaitu menambah pundi gol dari Indonesia. Kita lihat sebuah serbuan yang sangat berbahaya di kotak penalti, masih berbahaya pemirsa. Mampukah? Oh, masih bisa dihadang tadi oleh para pemain kita. Wawan Febrianto kali ini, masih Wawan. Ilham, baik sekali Ilham kepada Muklis Hadi. Oh, tidak mampu melepaskan diri dari tekanan Muklis Hadi. Belum menambah gol. Ya, Masih 2-0. kerjasama antara Muklis dan juga Ilhamuddin belum terjalin rapi ya, sehingga memang tidak mudah bagi kedua pemain tersebut pada saat melakukan serangan balik Ya. untuk bisa membongkar lini pertahanan Filipina. Sedangkan masuknya Wawan Febrianto juga menambah teknik permainan pada Indonesia. Kita lihat Agung Prasetyo, masih Agung. Oh, dan lepas tadi bola cepat nampaknya. Kemudian menyambut datangnya bola umpan dari Agung. Sebelah kanan, sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Masih pemain Filipina. Dan kesebelasan Filipina kali ini. Bola tadi masuk kepada Salinan. Karim, Ilhamuddin. Masih cepat sekali pemain yang satu ini. Terjatuh Ilham. Kita lihat sebuah upaya penetrasi dari Ilhamuddin. Ya, pelanggaran yang keras ya dari Dorimon karena justru melanggar Ilham pada saat dia mencoba melakukan sprint. Dan memang Ilhamuddin Armain selain memiliki kecepatan juga memiliki kualitas delivery bola ataupun umpan-umpan diagonal yang bisa menyulitkan lini pertahanan dari Filipina. Dan memang kerjasamanya dengan Muklis Hadi sejauh ini belum terjalin rapi. Betul. Karena memang tampak masih membutuhkan beberapa menit lagi dari Muklis Hadi tentunya untuk bisa menyamakan persepsi kerjasama. Antisipasi dengan baik kali bola dari Wawan Febrianto, Hansa Muyama. Kita lihat bagaimana tadi Hansa Muyama meninggalkan posnya. Abu Zulfiandi, masih Zulfiandi, coba lepaskan umpan Muklis Hadi yang dituju. Oh, tidak berkomunikasi dengan baik bola dari Muklis kepada Ilhamuddin. Kali ini kembali Filipina lakukan serangan. Sedikit longgar pada pertahanan dari Indonesia. Berbahaya, langsung tendangan ke kotak penalti ataupun ke arah gawang. Beruntung memang Filipina tidak memiliki Algojo ataupun juga spesialis tendangan jarak jauh, Bung. Ya, karena memang sudah lebih dari selusin kali peluang Betul, Bu. dari Filipina, di mana memang mayoritas dihasilkan di babak kedua ini. Tidak ada tendangan dari jarak jauh yang bisa menjebol gawang dari Teguh Amanuddin, karena memang sekian banyak peluang justru off target. Ya. Ilhamuddin kali ini beroperasi di sisi kanan. Muklis Hadi kembali kepada Ilham maksudnya. Ya, lagi-lagi ya kerjasama antara kedua pemain yang bisa dibentangkan oleh barisan pertahanan ataupun pemain di lini pertahanan Filipina. Terlihat bagaimana kehilangan sosok Evan Dimas dari Indonesia. Ya. Karena Evan Dimas juga bisa menjadi pemain organisasi penyerangan dengan baik. Dia menjadi jenderal permainan dari Indonesia U23 ini tampil di SEA Games 2015. Sebuah umpan yang kita lihat melakukan. Ya. Tapi Rodas dalam kesebelasan dari Filipina jaga dengan badan oleh Abu. Salenga. Baik pada Amir. Asal. Salenga. Ya,
lepas kita saksikan bagaimana peluang dari Indonesia ataupun Polo Sitagang. Umpan panjang berbahaya, Amiruddin keluar dari sarangnya cukup baik. Kita lihat tampilan dari Amiruddin ini. Sapu tadi bola ke arah Polo Sitagang, gagal lagi serangan dari Indonesia. Cukup baik lepas dari pengalaman Hargianto, masih ada Agung Prastio, balik pemain Filipina, dikawal tadi, terlepas lagi, kali ini lepas umpan berbahaya, pemirsa, masih beruntung. Agung Prastio berada dalam posisi yang sangat tepat. Ya, dan konsentrasi ya dari Agung dan juga Hansamu masih terjalin dengan rapi. Itu menjadi kunci permainan dari lini pertahanan Indonesia. Di mana 9 menit terakhir permainan menjadi menit-menit yang sangat membahayakan lini pertahanan. Dan memang konsentrasi dan juga fisik para pemain di lini pertahanan yang memang harus diandalkan bagi Indonesia. Abdul harus bisa menjaga gawang tidak kemasukan gol. Ya. Dalam misi untuk menjaga selisih gol yang lebih baik dari Singapura. Pelanggaran kali ini terjadi, kartu kuning tampaknya harus diberikan kepada Zulfiandi. Keras tampaknya terhadap salah seorang pemain dari Filipina. Ya, memang tidak ada maksud merebut bola ya Zulfiandi tadi. Saya kira sedikit terpengaruh permainan cepat dari yang coba dikembangkan oleh Filipina di babak kedua ini. Ya. Sehingga sedikit terlambat tadi Zulfiandi melakukan benturan keras. Dengan keunggulan 2-0, bagaimana selisih defisit Indonesia dengan Singapura? Ya, tentunya dengan posisi sementara 2-0 berarti selisih gol menjadi plus 5 bagi Indonesia. Ya. Di mana Singapura hanya mengantongi selisih gol plus 2. Berarti mencari hasil seri ya atau imbang pada terakhir. Ya, lawan Singapura akan membawa Indonesia lolos ke babak semifinal. Tapi akan lebih baik lagi jika bisa memenangi pertandingan. Betul, Bu. Melawan tim tuan rumah. Rasanya cukup riskan untuk mencari hasil seri di pertandingan terakhir. Iya. Apalagi melawan tuan rumah Singapura. Tetapi misi untuk paling tidak menjaga selisih gol ya jika terjadi hasil seri sudah tercapai. Ya, sudah tercapai. Tinggal bagaimana di sisa menit-menit ini tidak kemasukan gol. Ya, jika tidak maka akan memperkecil selisih gol yang sudah sangat baik diraih oleh Indonesia. Plus 5 yang juga mendekati selisih gol plus 7 dari Myanmar. Meskipun Myanmar adalah juara grup. Betul. Amiruddin pendek tadi pada Hansamu. Coba lepas umpan panjang, kita lihat masih bisa dipotong oleh para pemain Indonesia. Sedikit mudah terbaca umpan yang dilakukan para pemain kita di pertengahan babak 2 ini. Abu, masih Abu. Baik sekali kita saksikan. Kemudian, terjatuh. Apakah pelanggaran? Ya, pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Gadia dan Zulfiandi kali ini. Ya, sebelumnya Zulfiandi yang melanggar. Gadia. Ya, dan kali ini justru Zulfiandi ya yang tadi mencoba melakukan kreasi serangan karena memang tampak mentok ya serangan yang coba dibangun oleh Nilamuddin berkali-kali. Betul. Zulfiandi mencoba untuk membantu dilanggar dan ini adalah sebuah yang bisa dioptimalkan oleh Indonesia. Kita lihat Hargianto, umpan sangat baik. Masih membentur pemain Indonesia kali ini masih melambung. Sebuah tendangan yang gagal maksimal dari Wawan Febrianto. Iya, memang peluang set piece
berkali-kali diraih oleh Indonesia memang sulit ya terjadi gol karena positioning dari pemain Filipina begitu baik, dan Wawan pemain yang sebenarnya memiliki kekuatan di kaki kirinya tadi. Ya. Ya, tetapi menendang dengan kaki kanan sehingga memang off target. Balik Filipina coba melakukan serangan ke arah pertahanan dari Indonesia. Kesebelasan AB kali ini terjatuh, masih ada Polos di kandang, coba dikejar tadi oleh Hargianto namun tidak berhasil. Nusadi berjuang untuk lihat bagaimana penetrasi dan determinasi dari Nusadi. Betul, semangat juang ya, itu yang memang ditunjukkan oleh para pemain Indonesia di 2 pertandingan terakhir. Hargianto balik kepada Hargianto, Prastio, Polos di tangan kali ini. Fiani tadi hampir saja kita lihat bagaimana membentur salah seorang pemain Filipina. Buang tadi bola kepada Wawan. Balik ke dalam kali ini bagi Indonesia. Penampilan Zulfiandi sedikit berbeda dibanding ketika babak pertama ini. Iya, di babak kedua ini ia mendapati kebebasan ya untuk juga bisa membantu penyerangan setelah dimainkannya Hargianto oleh Coach Aji Santoso. Ya. Di mana Hargianto memang lebih berdisiplin untuk bisa melapisi lini pertahanan. Pemain yang memang tidak seagresif Zulfiandi, tetapi memiliki ketenangan luar biasa Hargianto dalam hal melakukan antisipasi counter attack ataupun serangan balik dari tim lawan. Maka Hargianto lah menjadi pemain yang ideal. Betul. Bisa melakukan intercept ataupun halauan. Tersisa 3 menit waktu normal pemirsa pertandingan di babak kedua. Pelanggaran baru saja terjadi dilakukan oleh Hansa Muyama terhadap Salenga. Situasi bola mati di depan gawang dari Indonesia dijaga oleh Teguh Amiruddin. Berbahaya memang. Indonesia atau timnas U23 Indonesia setidaknya harus mampu mempertahankan keunggulan pada pertandingan malam hari ini melawan Filipina hingga perbandingan gol ataupun perbandingan defisit gol dengan Singapura tetap terjaga seperti yang Bunda katakan tadi. Kita lihat mampukah Amiruddin menghalau tendangan yang sudah dilakukan berbahaya, dan kita lihat tuh tidak jelas maksud dari Aurus ini apakah memberikan umpan atau langsung melakukan tendangan ke arah gawang yang dijaga oleh Teguh Amiruddin. Ya, eksekusi di luar ekspektasi ya. Ya. Kita saksikan sepertinya ingin melakukan tendangan langsung tadi. Betul, Bu. Ke gawang Teguh Amiruddin, di mana memang yang menjadi strategi dari Filipina adalah melakukan tendangan-tendangan jarak jauh di babak kedua. Karena memang terlihat mereka justru tidak ingin ya melakukan penetrasi ke dalam lini pertahanan Indonesia karena memang sulit dilakukan. Betul. Dengan adanya permainan disiplin dari Agung Prasetyo dan juga Hansa Muyama. Kembali kita lihat peluang. Oh, baik sekali. Masih Indonesia di sebelah kanan ada Wawan, masih Wawan, dan sebuah upaya tendangan dari Wawan membentur kaki pemain Filipina. Pecinta sepak bola di tanah air tentu saja berharap Indonesia mampu melaju ke babak semifinal sepak bola SEA Games 2015 ini. Ilham kali ini langsung umpan kotak penalti berbahaya namun masih bisa dibuang. Serangan balik dari Filipina kali ini kita saksikan umpan jauh, masih ada Salenga di sana dijaga oleh Fafa Yagalo. Masih Fafa. Baik, kita lihat bagaimana Salenga mengecoh Fafa Yagalo.
bantu oleh Wawan, lepas bola dari Fafaya Galo. Oh, pelanggaran tampaknya terjadi Abdul terhadap Salenga. 4 menit tambahan waktu diberikan oleh pengawas pertandingan. Inilah Salenga, pemain yang sangat cepat beroperasi apabila menerima umpan ataupun serangan balik dari rekannya. Ya, pemain inti ya, yang sebelumnya bermain terus bagi Filipina, namun diistirahatkan di pertandingan ini dan baru dimainkan tadi sebagai pemain pengganti oleh pelatih Filipina, Marlon Maro. Kita saksikan, masih bisa dibuang tadi, baik sekali pengawalan dilakukan oleh Agung Prasetyo. Ya, sebagai pemain yang tampil impresif di 2 pertandingan terakhir, Agung masih menunjukkan konsentrasi tinggi. Ya, tentu tidak ingin kecolongan sebuah gol di menit-menit terakhir. Memang kemenangan yang tentu saja diincar melawan tuan rumah Singapura, tetapi paling tidak secara selisih gol sudah unggul jika terjadi hasil seri. Betul. Pada pertandingan tersebut. Kembali tekanan dari Filipina, sebuah upaya serang. Salenga tidak terlihat berada dalam posisi yang sangat baik menyambut datangnya bola. Ya, Beruntung sundulannya masih menyamping di sebelah kiri gawang Amiruddin. betul, umpan yang sebenarnya keras ya pada Salenga, sehingga ia pun tidak mampu untuk menyundur umpan yang diberikan kepada dirinya karena memang bola sedikit berputar tadi. Betul. Bu Amiruddin bersama juga dengan Agung Prasetyo yang di 2 pertandingan terakhir jadi pemain pilar. Betul. Jika kita katakan dalam hal mencegah gol terjadi. Ya. Dan dalam hal mencetak gol, selain Muklis Hadi, juga ada Evan Dimas yang layak menjadi man of the match di pertandingan ini. Kembali kaki jatuh ke kaki para pemain Filipina. Muklis Hadining coba mengejar bola tadi. Oh, sayang sekali. Masih beruntung. Ada Hansa Muyama. Kembali serangan dari Filipina. Bertubi-tubi para pemain Filipina mencoba memperkecil ketinggalan gawang. Kita lihat sebuah tendangan yang cukup cantik dari pemain nomor 7 Filipina, Ame Tabu. Polo Sitanggang. Kembali kepada Polo Sitanggang. Langsung tendangan, langsung ya, kita lihat masih bisa ditangkap oleh penjaga gawang Badarik. Tendangan ganteng maksimal tadi dari Polo Sitanggang. Ya, dan ini peluang dari Filipina ya, tidak tergawal pergerakan dari Amita yang melakukan pergerakan dari lini kedua Filipina tadi secara tiba-tiba masuk ke dalam kotak penalti Indonesia. Peluang pertama yang dihasilkan melalui sebuah proses kerjasama dari Filipina di babak kedua ini. Ya, kita lihat Coach Aji Santoso sedikit khawatir dengan penampilan para pemainnya. Ya, tampak juga sedikit lelah ya. Betul. Memasuki berakhir menit-menit terakhir dari pertandingan yang merupakan pertandingan krusial bagi Indonesia. Gas memang tampak selesai pada saat sudah mengambil keunggulan 2-0 secara cepat. Betul. Tapi memang tidak mudah juga untuk mengalahkan Filipina yang babak kedua ini berkembang secara baik permainannya. Kita lihat masih bisa dihalau tadi oleh Agung Prasetyo. Meski menit-menit terakhir perpanjangan waktu, pemirsa, Samu Yama tadi cukup baik kalau datangnya bola, dan akhirnya pemirsa wasit meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan babak kedua.